persiapan yang membuat itu berjalan walaupun pada saat itu ya istilahnya itu modal dengkul sebenarnya, tapi itu ketidakpercayaan tapi akhirnya membentuk keyakinan bahwa semuanya itu kayaknya sudah diatur dari yang di atas gitu. Dia itu sudah mampu untuk mencetak ya, Dinan Waris yang lain, dan walaupun dari semangatnya, cara kerjanya dan lain sebagainya itu sudah meresap. Ya, saya saudara tertua dari 11 bersaudara, ya kan. Putra dari Bapak Sutowo dan Ibu Ahyani. Ya. Kalau usia saya sekarang 79 tahun, hampir ke kepala 8. Dan anak saya 3 orang, semuanya laki-laki. Ya. Itu aja, singkat. Bu Aryani dan Pak Tirta Sutowo itu dari latar belakang keluarga yang seperti apa di Pak Yanto? Ya, ayah saya itu pegawai negeri dengan pangkat yang istilahnya level bawah lah ya. Jabatan dia waktu itu Menteri Kesehatan, Menteri Hewan, Menteri Hewan. Terus waktu itu pertama kali ditempatkan di Jember. Setelah berapa tahun dipindahkan ke Desa Garahan Silo. Ya, ya Sidomulyo. Kurang lebih pada sekitar tahun 64 kalau itu dipindahkan kembali ke Jember. Nah, dari situ saya juga SD saya kan di SD, SMP di Garahan, jadi SMA saya di Jember, dan saya bersama ayah pada saat ayah dan ibu dan sekeluarga termasuk Faris segala pindah ke Jember. Jadi saya sempat selama setahun itu, selama kelas 3 SMA, saya bersama keluarga. Setelah itu saya kuliah di salah satu universitas di Surabaya. Ya, itu. Oke. Dengar-dengar Pak Yanto ini anak pertama dari 11 bersaudara, termasuk Ya, Mas Faris anak ke-7 ya? ke-8. Mas Faris anak ke-8, Pak Yanto anak pertama. Nah, boleh ceritakan nggak Pak Yanto gimana perasaannya menjadi anak pertama dengan sekian banyak adik di keluarga yang bisa dikatakan sederhana? Ya, memang punya banyak saudara itu dengan ekonomi yang pas-pasan itu mau tidak mau saya sendiri sejak dari awal itu mencoba menjadi manusia yang hemat ya, karena saya pikir pada saat itu eh, menyesuaikan diri dengan keadaan keluarga dan sekaligus juga bagaimana menghemat pengeluaran, sebenarnya lebih ke arah sana sih. Jadi saya tidak, yang lain anak sekolah pada saat itu pada merokok, saya tidak merokok, ya kan. Demikian juga orang lain pada minum kopi, saya tidak minum kopi, ya, dan semuanya serba serba terbatas untuk ini membatasi dirilah untuk utamanya pengeluaran karena penerimaannya memang kecil ya, tidak ada uang saku pada saat itu ceritanya. Dan akhirnya saya saat SD dititipkan kepada kakek
nenek saya di Bondowoso sampai usia SMP. SMA saya kelas 1 kos sampai kelas 2, terus kelas 3 kumpul keluarga, lulus saya diikutkan untuk kos di temannya ayah saya pada saat ayah saya bertugas di Garahan pada saat zaman Jepang di Surabaya tempatnya. Dulunya juga sama-sama bekerja di dinas kehewanan pada saat itu. Dan kuliah tidak selesai, hanya sampai tingkat sarjana muda. Sudah, itu aja. Oke, jadi dari pengalamannya Pak Yanto selama menempuh ya di usia muda, pandangannya Pak Yanto terhadap kehidupan itu kayak gimana secara prinsip? Ya, kehidupan adalah persaingan ya. Jadi mau tidak mau memang kita harus mempersiapkan diri untuk berada di dalamnya. Dan juga sifat hemat dan segala macamnya itu akhirnya membiasakan diri saya itu mulai SD itu saya sudah mulai membiasakan diri untuk menabung. Jadi pada saat kecil, saat liburan itu, saat pulang ke Garahan kan family banyak tuh. Jadi kita pamit nih mau pulang ke Bondowoso. Setiap family itu pasti kasih sangu. Ya, ya pada saat itu mungkin nilainya kecil banget ya kan. Tapi dikumpulin ya lumayan. Nah, duit itulah yang saya tabung. Hidup adalah persaingan menurut Anda. Ya, Banyak yang belum tahu gitu mengenai Pak Yanto. Pak Yanto ini kan menempuh pendidikannya di sarjana dari segi ekonomi ya, kalau nggak salah. ya Fakultas Ekonomi. Nah, bagaimana eh, hidup bisa membawa Pak Yanto tiba-tiba eh, kolaborasi sama Mas Faris untuk membuat Dinan Faris Center Fashion House pada akhir 90-an. Di akhir 90, akhir 98. Ya, 98. Ya, memang saya ikut bekerja di salah satu perusahaan swasta dan pada tahun 98 itu terjadi krisis moneter sehingga perusahaan menawarkan kepada karyawan yang berusia 50 tahun lebih boleh mengajukan pensiun dini dengan diiming-imingi pada saat itu ya tambahan istilahnya tambahan pesangon lah kira-kira gitu ya. Nah, di perusahaan saya itu usia 55 tahun itu pensiun. Jadi usia saya 52, artinya 3 tahun lagi saya pensiun. Dan karena apa itu, kalau kita menunggu sampai usia 55 tahun atau 33 tahun kemudian kan nggak ada lagi yang namanya tambahan pesangon itu. Dan saya putuskan untuk menerima tawaran tersebut dan akhirnya pulang kampung dari Medan ke Jember. Nah, pada saat itu si Faris sudah mulai ngajar ya, ngajar di Esmod Jakarta. Dan saya sendiri kebetulan di tempat usaha saya, di tempat pekerjaan saya itu adalah sebagai kepala administrasi dan keuangan. Sedangkan Faris sendiri mempunyai keahlian di bidang tata busana. Nah, disitulah ada niatan untuk bekerja sama. Jadi saya mengatur tentang administrasi dan keuangannya, dan Faris bagaimana dia menerima pesanan-pesanan pembuatan busana yang nantinya itu akan menggerakkan usaha yang dirintis bersama ini. Nah, disitulah sebenarnya Faris itu sudah mulai ada keinginan ya untuk go internasional, ada impian dan itu terbukti pada saat
dia membuat logo Dinan Farisnya itu berbentuk globe, berbentuk apa? eh, apa? Ya, globe ini bulat ya, bumi yang bulat ya kan. Dan di situ nama itu sudah disetujui bersama untuk kita pikir nama Dinan Faris itu punya nilai jual juga, sehingga kita putuskan waktu itu membuat fashion house dengan nama Dinan Faris International High Fashion Center. Ya kan. Jadi posisi internasionalnya sudah, keinginan itu sudah dicanangkan sejak itu akhir 98 itu. Bahkan dicanangkan kembali pada saat pembukaan dari acara di kita dengan acara syukuran segala macam itu. Impian itu dicetuskan kepada semua yang hadir saat itu untuk go internasional. Hanya pada saat itu memang belum tahu apakah ini dalam bentuk apa gitu, belum tahu. Itu di awal ininya. Jadi saya ngatur tentang administrasi dan keuangan, termasuk SOP-nya dan lain sebagainya. Nah, Faris karena dia ngajar di Jakarta, dia bisa hadirnya dan menemui pelanggan-pelanggan itu di hari Minggu, ya Sabtu dia balik, hari Minggu pagi dia terima pelanggan, terus membuat rancangan-rancangannya, baru sorenya dia balik ke Jakarta. Jadi terbentuknya itu Pak Yanto yang menawarkan atau Mas Faris yang menawarkan ke Pak Yanto untuk membuat Dinan Faris Fashion House ini? Faris sih, karena sebelumnya Faris sudah mendidik karyawan-karyawannya. Jadi sebelum peristiwa tahun 98 itu, mereka itu dari sini beberapa orang, kalau nggak salah 5 atau 6 orang dikirim ke Jakarta untuk mengikuti ini praktek kerja di salah satu teman dia di Jakarta ya, yang menjadi seorang desainer dan sudah sukses, untuk dilatih bagaimana sih membuat produk-produk fashion yang bisa dijual di pasarin gitu, kayak gitu. Oh, jadi Mas Faris Ya, menawarkan ke Pak Yanto pada waktu itu. ya, Oke. Nah, tentang Dinan Faris Fashion Center Pak Yanto. Nah, ini ada gambar Pak Yanto, Mas Faris, dan Bu Darni. ya, Bisa dipegang. oke. Nah, eh, bagaimana Pak Yanto memandang foto itu? Ceritakan kami tentang foto itu. Ya, ini sebenarnya nggak terlepas dari ini ya, dari apa itu, pada saat membuat membuat usaha itu harus ada tempat, ya kan. Awalnya kita buat tempat itu di Kebonsari, ya ada tanah kosong, terus dibangun, ya tapi masih dalam skala bagi luasnya maupun juga bangunannya masih sangat sederhana. Gitu. Nah, dari situ secara secara apa ya, mungkin apa kebetulan atau sudah diatur dari yang di atas, akhirnya dengan sifat saya dari dulu itu selalu istilahnya menabung terus gitu kan, sehingga pada saat keluar dari pekerjaan saya yang lama, saya punya dana yang pada akhirnya terbelilah gedung ini oleh saya gitu. Yang pada saat itu sebenarnya juga belum tahu mau dipakai apa di awalnya pada saat membeli gedung ini. Tapi akhirnya kita pindah dari kantor yang di Kebonsari, kita pindah kemari di akhir 98, dan aktivitas sudah dimulai saat itu. Itu foto waktu dulu memulai aktivitas. Ya, ini kan Bu Darni ini termasuk salah satu yang dikirim ke Jakarta untuk mengikuti praktek kerja di temannya Faris, desainer yang di Jakarta itu. Termasuk Mbak Yuni.
yang di bawah ya kan, itu juga termasuk. Dan beberapa yang saat ini sudah tidak lagi bergabung dengan ini, dengan Paris Fashion House ya. Gitu. Nah, Faris sebagai seorang akademisi yang juga pengen menjadi seorang praktisi dengan membuka usaha bersama ini, ya dengan memposisikan diri sebagai rumah mode ya kan, sehingga mau tidak mau dia juga baik struktur organisasinya, terus apa juga yang harus dilakukan, pelatihan-pelatihannya dan lain sebagainya, itu benar-benar apa yang dia pelajari di teori itu diterapkan gitu. Termasuk juga harus membuat misalnya fashion show tahunan, terus habis itu ada juga fashion week yang harus diselenggarakan juga, itu semua diterapin di rumah mode ini. Dan pada akhirnya ia melahirkan itu Jember Fashion Carnival, dimulai dengan karyawan-karyawan ya kan. Itu tonggak awal. Ya, Nah, bicara tentang Jember Fashion Carnival, sejalan dari setelah Dinar Paris Fashion House terbangun, terbitlah JFC. Sebenarnya ide awalnya apa sih? Kenapa tiba-tiba bisa terbit JFC dari rumah mode? Dan kenapa Jember? Kenapa nggak Dinar iya. Paris Fashion Carnival atau yang lain? Yaitu berangkat dari impiannya Faris untuk mendunia ya. Jadi berangkat dari sebuah impian yang pada saat itu yang pasti kaitannya sama busana, kaitannya sama fashion ya. Tapi belum ke bersit pada saat itu lewat karnaval. Nah, setelah kita membuat yang namanya Fashion Week, Dinan Faris Fashion Week, ya kan, di mana semua karyawan itu diajarin mulai dari bagaimana membuat busana dari busana-busana yang sudah ada, terus itu direkondisi kembali, disesuaikan dengan tema-tema yang dipilih, dan itu akhirnya harus dipakai saat berangkat kerja, saat bekerja, terus saat pulang kerja. Terus sekaligus juga karyawan dilatih bagaimana memperagakannya dan lain sebagainya. Sehingga lahirlah dari situ kita coba untuk memperagakannya bukan hanya saat bekerja, saat pulang kerja, tapi kita coba dengan ini, dengan apa ya namanya, dengan berkarnaval, tapi berkarnaval sekedar keliling di sini aja, di Jalan Madura, Lejen Panjaitan, terus kembali lagi ke sini. Itu awalnya. Nah, terus begitu lihat kelihatan seru juga, akhirnya kita coba untuk berkarnaval di alun-alun, keliling alun-alun. Ya, walaupun pada saat itu masih sangat sederhana juga, baik dari sisi kostumnya maupun juga dari peralatan yang dipakai, ya kan, sound systemnya itu diangkut becak, dan itu sound system indoor bukan outdoor, dan pada saat itu apa ya, sound systemnya di on kan gitu kan, ya kalah keras dengan soundnya yang punya itu senam pagi di alun-alun, itu kan keras banget. Jadi kita ya samar-samar atau lamat-lamat gitu loh ya kedengarannya, tapi tetap itu seru karena kita pada saat itu sudah mulai dapat perhatian dari orang yang melihat kita ini aneh gitu. Saya kira itu. Nah, dari situlah lahirnya ya. Setelah berkeliling alun-alun, dilihat orang ya kan. Pada saat kita pulang naik mobil, pulang ke rumah, pada saat itu ada ayah, terus ada saya, ada Mas Haris, terbitlah keinginan untuk membuat karnaval di Jember secara inilah ya,
persiapan yang benar-benar dipersiapkan dengan baik. Ya, karena pada saat itu eh, kita tampil di alun-alun itu Agustus, terus ide itu muncul, terus kapan kita akan selenggarakan kita ini? Kita pilih waktu itu 1 Januari, jadi dari Agustus ke Januari kan nggak terlalu lama. Dan masih ada waktu untuk mempersiapkan, untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Dan bikinlah yang namanya proposal pertama Jember Fashion Carnaval yang kita ajukan ke pemerintah daerah. Di mana kita pada saat itu tidak satu pun kita kenal sama orang Pemda. Jadi itu juga proposal ini cukup menarik perhatian karena di situ konsep-konsepnya itu jelas banget, tujuannya jelas banget, misi visinya jelas banget ya, sehingga akhirnya sebenarnya menjadi ini juga perbincangan di pemerintah daerah dan itu kita tahunya setelah berapa lama setelah ini. Nah, ternyata ada hambatan pada saat proposalnya itu diajukan, mereka tetap minta dilaksanakan seperti karnaval-karnaval yang lain yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Misalnya tentang rutenya itu ya harus dari alun-alun ke Jalan Ayani, Tunojoyo, Cokro Aminoto, balik lagi ke Sultan Agung, kembali ke alun-alun. Itu pertama. Kedua, permintaan kita agar semua kendaraan di stop pada saat kita berkarnaval itu tidak disetujui. Karena ya dari dulunya seperti itu. Jadi yang berkarnaval ya ke karnaval, yang mau lewat ya lewat, kendaraan tetap lewat di ininya, di jalan itu tanpa menutup jalan gitu. Dan itu prosesnya panjang banget sampai berbulan-bulan. Dan itu membuat kita hampir putus asa. Kenapa? Karena persiapan sudah dilakukan. Kita sudah sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kita sudah latih mereka untuk membuat kostum dan lain sebagainya. Pokoknya sudah siap show. Dan akhirnya ada salah seorang yang eh, kenal dengan kita, kenal baik, itu tahu apa yang kita lakukan. Ya. Dan dia juga punya koneksi dengan bupati pada saat itu. Dan menginfokan kepada bupati. Dan akhirnya bupati memanggil kita, terus kita ditanyain misi visinya, tujuannya ke depan kayak apa, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kalau nggak salah H-2 itu kita baru dapat persetujuan dari bupati. Langsung perintahkan ke Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan lain-lain untuk itu secepatnya dibantu. Jadi sempat juga terpikir kita ya cukuplah sekali aja JFC 1 aja, tidak perlu ada JFC 2, lihat susahnya izinnya gitu. Nah, yang diajukan tanggal 1 Januari itu ulang tahun kota kan. Ya. Tapi kita sadar banget bahwa itu rawan hujan. Sehingga kemungkinan bahwa saat event berlangsung itu akan hujan itu kemungkinan besar bisa terjadi. Dan akhirnya benar-benar terjadi. Tapi karena kita tahu seluruh peserta sudah kita instruksikan untuk apapun kejadiannya, ya, mau hujan, mau gak hujan, tetap tidak boleh meninggalkan ini, meninggalkan tetap tetap berkarnaval intinya. Dan yang luar biasa ternyata tidak satu pun peserta yang sampai berhenti di jalan, tidak ada gitu. Semua sampai finish. Dan hebat dan luar biasanya ternyata penontonnya juga tidak bubar. Semuanya baik yang ada yang pakai payung, nggak pakai payung, semua tidak ini. Dan memang sesuatu yang apa ya luar biasa menurut kita. Sehingga kita putuskan harus ada JFC yang kedua. Tapi jangan di 1 Januari. Karena rawan hujan sehingga kostumnya, make upnya semua pada gak karuan semua sudah. Itu ceritanya. Sehingga akhirnya sekarang sudah mau nyampe ke 23 gitu. Ceritanya kayak gitu. Dengan perjalanan panjang itu, JFC kan bisa dikatakan pada waktu itu nggak punya relasi
juga nggak punya support pendanaan yang bisa dibilang Iya, banyak. Nah, betul. eh, banyak yang bertanya sebenarnya Pak Yanto, bagaimana eh, Pak Yanto itu bisa membangun komunitas yang seperti itu dan mempertahankan komunitas JFC ini sampai saat ini. Apa hal yang dilakukan di baliknya? Kenapa dengan semua keterbatasan itu masih bisa bertahan dan malah bertambah besar hingga saat ini? Iya, kekuatan nomor satu sebenarnya adalah sosok Dinan Faris tadi itu. Kenapa? Karena memang dia itu multi talenta. Terus dia juga baik saat masa sekolah, di keluarga, dia selalu menjadi apa istilahnya ya, tenaga inti untuk melakukan kegiatan. Termasuk teman-temannya itu bikin reuni sekian tahun setelah dia keluar dari SMA segala macam sampai bikin reuni seluruh angkatan ya. Jadi dialah dianggap sama teman-temannya itu istilahnya itu kayak semacam roda gila, penggeraknya roda-roda yang lain gitu. Nah, bakat-bakat yang ada di dirinya itu memang sudah nampak mulai dari ini dia SD, SMP, SMA dan seterusnya, termasuk di kegiatan kampusnya sendiri, kegiatan di Esmod dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya yakin bahwa apa yang diimpikan dia itu bisa diwujudkan gitu. Sehingga eh, ya hambatan-hambatan yang ada di atasnya karena kita punya keyakinan itu dan kita jual keyakinan itu kepada yang lain kan, menjual mimpi ya, kepada yang akan kita libatkan termasuk pemerintah daerah walaupun nggak ada kenalan tapi karena kita eh, ya komit kita nggak pantang mundur segala macam ya pada saat itu kita sadar banget bahwa karena kita nggak ada duit nggak ada relasi nggak ada yang membuat orang percaya kecuali CV-nya Faris yang mungkin dia lulusan Esmod Jakarta, pernah sekolah di Paris. Nah, itu membuat ya agak yakin tapi belum ini karena impiannya itu tinggi banget. Mau ngenalin ke tingkat nasional, jangankan dunia ya, manusia nasional aja nggak yakin mereka itu. Jadi semuanya berbekal dari awal itu, mulai dari kostumnya itu semua dari bahan mungkin 100% recycle ya. Jadi dari apa yang ada, yang bisa di ini, atau pinjam atau apa, pokoknya semua kiat-kiat yang membuat itu menjadi murah dan ngeluarin duit. Dan akhirnya dengan dibuatnya ya konsep dan strateginya yang apa yang ini untuk meyakinkan ya bahwa dengan ini tuh pasti bisa. Mulai dari misalnya itu ya kan, ini sesuatu yang belum dilakukan orang lain. Bahwa yang membuat, yang memperagakan, ya kan, terus lewat pelatihan, lihat kompetisi dan lain sebagainya, ya kan, sehingga setelah karnaval mereka dapat ilmu, ya, dan karena ini sesuatu yang unik, fantastik, yang biasanya fashion itu dilakukan di gedung, dalam gedung dengan penonton yang terbatas, mungkin juga kalangan terbatas, dipindah ke jalan raya ya, dilihat umum. Jadi itulah yang membuat nilai-nilai plus yang membuat teman-teman itu juga ya kebawa yakin juga dan punya semangat. Apalagi ada kompetisinya, ada penghargaannya. Ya, walaupun di awal ya kok nggak ada liput media segala macam ya sedih juga ya di awal. Tapi kita sudah yakin bahwa memang harus ada itu karena itu tidak putus asa gitu. Sempat juga aku kebayang bahwa wah kayaknya nggak pas di Jember ya. Karena media cuman ada dua, Radar Jember sama memorandum waktu itu. Yang lain nggak ada yang liput gitu. Gimana kita memperkenalkan ke nasional dan internasional kalau nggak ada yang meliput ya kan. Nah, tapi untungnya ya tetap ada
selalu dicari solusinya dan selalu yakin bahwa solusinya itu ada dan kita bisa keluar dari situ. Termasuk tadi misalnya mulai harus unik, harus fantastik, harus spektakuler, harus temanya selalu berganti, harus inovasi, harus diterima oleh masyarakat, punya nilai jual, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ini semua semua ini menjadi sebuah persiapan yang membuat itu berjalan walaupun pada saat itu ya istilahnya itu modal dengkul sebenarnya, tapi itu benar duit nggak punya, segala macam nggak punya, tapi kita nggak pernah minta duit dan nggak pernah minta sponsor sampai JFC ke-8. JFC ke-8 itu pun ditawarin, bukan kita minta. Kenapa? Karena kita memang membangun trust. Orang nggak mungkin percaya kalau nggak ngelihat, ya. Termasuk tadi, misalnya, ya kan, media nggak mau datang, ya apa ya gitu. Kalau kita suruh nanggung transportnya, terus hotelnya, uang sakunya, nggak mampu, kita nggak punya duit. Ya. Tapi yang kita tahu bahwa ya kan, mereka itu, ya kan, media itu perlu berita, media itu perlu gambar, karena hidup mereka dari situ. Yang kita lakukan adalah barter. Kita perlu publikasi. Aku sediakan apa yang kamu minta, persyaratannya untuk bisa dimuat itu apa sih? Gitu. Itu tadi unik, fantastik, spektakuler dan lain sebagainya. Sesuatu yang belum ada di tempat lain. Kota kecil yang mampu yang mengangkat vision sampai ke keluar lah ceritanya. Itu kan sesuatu yang menarik dan membuat mereka itu datang, ya kan. Tapi bagaimana mereka bisa tahu kalau di sini ada event yang layak dan lain sebagainya? Kalau misalnya ini sendiri nggak ada yang meliput, cuman meliput koran lokal, ya. Akhirnya kita datangin salah satu event yang besar yang di situ diliput oleh media nasional dan internasional. Pameran lah kita di situ. Dan akhirnya kita mampu untuk ada media yang tertarik. Apa iya sih Jember sudah semaju itu? Apa iya sih setahu dia itu kota kecil, terus kota agamis, tapi sekaligus juga kota banyak berita kriminal dan lain sebagainya, ya. Sehingga dia ingin tahu, ingin datang ini. Dan begitu kantor berita datang, maka yang lain-lain tuh merasa, apalagi itu kantor berita yang sudah punya nama, Reuters, ya. Fotografernya itu namanya Dadang Tri. Itu dia benar-benar datang tanpa kita, artinya atas biaya sendiri mereka datang. Nah, disitulah begitu Reuters memuat, akhirnya kantor berita yang lain memuat, akhirnya media surat kabar nasional dan internasional dan semuanya akhirnya ngantri untuk meliput JFC tanpa kita bayar. Dan tidak pernah kita yang namanya ngasih uang saku dan lain sebagainya untuk media. Enggak. Dan akhirnya yang kita dapatkan apa? Dimuat di majalah kayak di majalah Garuda, di majalah Lion dan lain sebagainya. Berhalaman-halaman yang kalau kita pasang iklan pada saat itu loh ya, selembar tuh 50 juta itu pasang iklan. Artinya dari biaya media ini kalau mau dihitung, kalau itu berbayar, mungkin bermiliar-miliar uang yang kita lakukan. Kita dapatin segalanya, bahkan kita dalam membuat tema-tema itu kita sudah memikirin apa kira-kira pesan moral yang ingin disampaikan di dalam tema-tema yang kita keluarin, dan sehingga mereka tuh bisa menggali lebih dalam dan pesan kita tersampaikan. Itulah kira-kira yang akhirnya yaitu tadi akhirnya peringkat 1 untuk gambar karnaval. Intinya pantang menyerah sama membangun mimpi yang dilakukan. Iya, iya. Tapi tetap itu konsep strategi segala macamnya itu harus jelas dan memang bisa dilaksanakan. Dan kita bisa peroleh yang namanya membangun brand itu sudah benar-benar ada di tangan gitu. Betul. Nah, Pak Yanto, Mas Faris dan JFC itu nggak akan sebesar ini kalau
nggak ada sosok Pak Yanto. Nah, gimana pandangan Pak Yanto, pendapat Pak Yanto dengar stigma atau kalimat kayak gitu? Itu berlebihan aja. Kalau aku cuma tahu administrasinya seperti apa, ya kan, bikin surat seperti apa, terus bagaimana menyampaikan surat itu dan tujuannya kayak apa. Itu aja. Ya itu tadi karena keyakinan bahwa ini sebenarnya bisa dilakukan, gitu aja. Tidak ada kelebihan apa-apa yang ya punya kecuali ya bantuan tenaga mungkin lebih arah gitu. Sempat Pemikirnya dia, think tanknya itu dia. think-tanknya. Hmm. Itu menurut pandangan Pak Yanto. Iya. Sempat nggak Pak Yanto di perjalanan JFC ada titik di mana kayak nggak usah dilanjutin ya? Atau kayaknya buat apa dilanjutin ya? Sempat nggak terlintas pemikiran seperti itu dari seorang Pak Yanto? Ya itu biasa juga ya kan namanya kadang-kadang ini ya. Yang namanya hambatan dan lain sebagainya itu bagian dari ujian perjalanan dan lain sebagainya. Bisa aja muncul. Cuman kembali lagi kalau kita lihat eh, ini sudah jalan, hasilnya sudah kelihatan gitu. Terus apa tuh? Ya kalau mau ditinggal kayak ya gimana itu ya tidak boleh lah. Ya apa harus tetap bisa dilakukan apa ya diselesaikan selalu ada solusi kayaknya gitu. Dan harus dinikmati biar tidak dinikmati, disyukuri, ujian disyukuri karena Tuhan tidak akan memberikan ujian melebihi dari kemampuan manusianya sendiri. Nah, eh, kan di setelah tahun 2010 mungkin ya, JFC benar-benar mulai menasional, Iya. membangun Akari, menjadi gambaran dari Indonesia, banyak diliput media asing sampai 2014 dapat hat-trick national costume. Nah, pas prestasi-prestasi itu mulai diraih, perasaannya Pak Ente kayak gimana? Kadang-kadang aku nggak percaya kadang-kadang karena ya itu tadi berangkat dengan keterbatasan dalam segalanya ya kan SDM juga nyari peserta susah ya kan tapi ya kekuatan media yang luar biasa menurut aku ya. Di samping ininya ya jika kita selalu yang namanya inovasi atau selalu membuat sesuatu yang baru karena itu aku selalu bilang bahwa kata kunci untuk event ini bisa berjalan terus tidak ada kata lain kecuali perubahan atau inovasi yang terus-menerus mengikuti perkembangan zaman sehingga bisa diterima oleh generasi manapun nantinya itu Jadi malah kadang nggak percaya kayak mimpi kadang. ya. Sampai di tahun 2017 bahkan di saat wadah waktu itu kalau mungkin orang tahu katanya lagi ada gonjang-ganjing juga dan ternyata Pak Jokowi selaku presiden datang waktu itu sampai meresmikan Jember sebagai Ya, kota karnaval. ya, Sampai di titik itu nggak pernah percaya sebenarnya bahkan bisa sampai di titik itu. ya akhirnya tidak percayaan tapi akhirnya membentuk keyakinan bahwa semuanya itu kayaknya sudah diatur dari yang di atas gitu. Jadi perjalanan waktu itu akhirnya saya melihat oh iya ternyata ini sudah ada semacam rencana ya yang kapan nih hadir, kapan nih pergi, kapan nih harus sudah menjadi seperti ini. Itu kayaknya ada yang ini. Dari ilahi. Iya, betul. Pertolongan ilahi. Iya. Kadang karena itu akhirnya aku bilang gini. Jadi kalau minta ke Tuhan tuh terbukti juga nggak boleh dengan melihat kondisi kita saat ini gitu kan. Karena ternyata dan kita rugi dan itu sama dengan apa ya meremehkan
melecehkan bahwa Tuhan itu tidak maha memberi dan maha kaya dan maha memberi gitu. Kalau sudah itu kan tidak terbatas. Kenapa kita mintanya kok dikit banget gitu. Sayang, seharusnya impian kita itu harusnya tinggi banget gitu. Kalau yakin sama itu pasti jalannya kan dari sana. Tapi nggak boleh diem, harus benar-benar bergerak terus gitu. Betul. Nah, 2017 Pak Jokowi datang jadi kota karnaval, terus di 2018 makin gede, 2019 tiba-tiba ada kabar kalau Mas Faris wafat ya, sang maestro wafat. Apa yang terlintas di benak Pak Yanto waktu pertama kali dengar kabar itu? Iya, saya nggak ngira dan saya juga termasuk yang shock. Apa udah siap ya kita dia pergi gitu loh. Ada sedikit kekhawatiran, tapi kayaknya tetap bisa jalan. Cuman pertanyaannya kan, agama mampu kita membuat itu menjadi semakin baik secara terus-menerus, baik dari sisi organisasi maupun pelaksanaan event. Mengetahui kabar itu, kabar wafatnya Mas Faris itu, uh, ada nggak Bando yang ternyata nih, aduh aku belum sempat ngomong ini nih ke Faris gitu, atau kayak aku belum sempat menyampaikan hal ini ke Faris gitu pada waktu itu, yang menurut Pak Endo? Ya, kalau itu saya nggak terlalu ini ya, cuman saya melihat nih justru yang saya ini siapa sih yang meneruskan gitu. Pada saat walaupun sudah Faris nyebut beberapa nama gitu kan. Tapi toh akhirnya sejalan dengan proses berjalan itu akhirnya ya kita dapetin inilah sesuai dengan harapan-harapan kita. Itu lebih ke siapa nih yang lanjutin? Iya. Dan mampu enggak gitu ya. Betul. Nah, berjalan kemudian, semisal, semisal, uh, misal bisa bermain dengan takdir, misal takdir berkata lain, ternyata setelah sekian lama ini, ternyata di kondisi sekarang di hari ini, uh, Mas Faris itu datang dari pergi jauh gitu, entah kemana gitu, dan datang di kondisi sekarang ke JFC untuk melihat gimana JFC sekarang. Apa yang seorang Pak Yanto ingin sampaikan ke Mas Faris kalau misalkan ternyata itu terjadi gitu? Saya pikir saya nggak perlu nyampein apa-apa ya. Pasti kalau dia datang, dia sudah tahu keadaannya seperti apa. Bahwa itu sudah terjadi perbaikan di mana-mana. Saya pikir dia akan juga mengakui itu gitu. Dan tidak perlu mengkhawatirkan ke depan gitu. Karena munculnya kader-kader yang begitu banyak yang apa ya, artinya saya melihat dia itu sudah mampu untuk mencetak ya, dinan baris yang lain. Dan walaupun ini dari semangatnya, cara kerjanya dan lain sebagainya itu sudah meresap, jadi nggak perlu dikhawatirkan lagi karena mereka juga di sini sudah ada keinginan untuk selalu inovasi terus menerus, dan itu menurut saya sesuatu yang aku yakin ini bisa lintas generasi. Bahkan JFC 100 tuh menurut aku ya akan terlewat lah. Artinya kita mampu jauh lebih lama dari itu. Jadi kalau misalkan Mas Faris datang dan duduk di depannya Pak Yanto sekarang, Pak Yanto akan bilang thank you and no worry. Iya, artinya Anda sudah berhasil mencetak ini sama dengan
Jawaban dia waktu ditanya direktur Texmaco itu kan, kalau aku diterima bekerja di Texmaco, ya kan, artinya Texmaco cuman bisa menerima satu Didan Faris. Tapi kalau aku boleh mengajar di Esmod, aku akan lahirkan 1000 Didan Faris. Jadi akhirnya dia apa, melahirkan bukan hanya di Esmod, juga di JFC dia lahirkan itu. Pak Yanto kan bapak bagi seluruh orang-orang di JFC. Nah, berkaca ke masa sekarang, jadi setelah 2020, 2021, 2022 sampai kondisi sekarang, Pak Yanto lagi ada di depan Mas Iwan, dan di belakang Mas Iwan ada seluruh orang-orang yang saat ini berjuang atas nama JFC. Ada teman-teman directors, ada teman-teman koordinator, ada anak-anak muda divisi, ada peserta, ada ratusan ribuan lah di belakang Mas Iwan. Pak Yanto di depan Mas Iwan. Apa yang pengen Pak Yanto sampaikan kepada kita semua yang ada di depan Pak Yanto? Kalau aku berada di depan kayaknya enggak deh. Ya kan. Sekarang ini sudah tongkatnya itu sudah berganti. Gitu. Kalau kita cuma sebagai ini aja, sudah sebagai penonton ya. Tapi yang pasti memang eh, proses untuk eh, membentuk ya atau untuk mengolah sumber daya manusia kita itu sehingga menjadi manusia yang memiliki daya saing global dalam pengertian memiliki segala sesuatunya itu nantinya menjadi istilahnya seimbang atau di atasnya ya. Sehingga ini bisa berkembang terus. Nah inilah yang harus dijaga ya. Proses ini agar berlangsung secara ini mulus gitu loh ya. Rekrutmen membentuk sesuatu yang baru menjadi kota tambang kreativitas seperti yang tadi kita inginkan. Sehingga kita tidak tergantung kepada hasil alam yang begitu digali akhirnya habis. Akhirnya menjadi susah, nggak ada pergerakan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ini adalah suatu tempat yang menurut saya pas dan tepat. Karena justru sumber daya manusianya ini sendiri akan selalu terbarukan dengan generasi-generasi yang lebih mumpuni ke depan. Saya kira itu yang harus benar-benar dijaga, pengembangan SDM-nya ini yang nomor satu. Termasuk misalnya sekarang kita sudah mulai membangun networking, ya, membangun kerjasama dengan pemerintah, dengan DPR, dengan dunia bisnis, dengan lembaga-lembaga lain yang bergerak dengan misi visi yang sama dan lain sebagainya. Ini agak membesar dan mendunia. Menurut aku gitu. Jadi kita mungkin sekarang sudah waktunya untuk istilahnya bukan hanya bermain di tingkat nasional, tapi di tingkat internasional. Kalau sudah kita punya misalnya, apakah itu berbentuk politeknik kah atau apapun, kita juga akan bikin nanti bukan hanya di Jember atau di kota-kota lain di Indonesia, tapi juga di luar. Siap. Terakhir Pak Yanto, satu hal menurut Pak Yanto yang paling berharga dan gak bisa dibeli oleh uang itu apa menurut Pak Yanto? Bahagia. Kadang-kadang aku berpikir gini, kenapa kita kok menjadi orang baik agar kita masuk surga? Kok nunggu terlalu lama? Kan artinya setelah kita meninggal nanti kan. Kenapa kita tidak bikin surga selama kita hidup?
Surga selama hidup yaitu kebahagiaan itu, mulai rasa bersyukur atas apa yang kita peroleh, mulai dari ya kelengkapan tubuh kita dan lain sebagainya, terus apa yang sudah kita peroleh dari anak-anak kita dan lain sebagainya, kita syukuri semua. Sehingga benar-benar itu serasa di surga lah ya, walaupun kita belum tahu surga itu kayak apa. Ya kan? Sehingga yang ada kata lain, ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, bukannya itu yang dituju sebenarnya. Dalam. Oke, terima kasih Pak Yanto. Terakhir Sama-sama. banget, di segmen PPD itu ada namanya kata-kata hari ini. Jadi dari kita nanti ngomong kata-kata hari ini Pak Yanto. Nah, silakan bicarakan kata-kata menurut Pak Yanto. Apapun itu. Kuat motivasi. Kuat motivasi kah atau apapun itu Kang. Tapi secara singkat. Secara singkat aja. Kutipan. Ya, kutipan. Menurut masing-masing person yang pernah datang ke PPD. Siap semuanya? Pak Yanto siap? Aku mikir. Itu mesti singkat atau Iya, ya 1-2 kalimat. 2 kalimat. Angel aku. Pantun paling nggak bisa. Singkat tapi bermakna Pak. Menurut Pak Ya, Yanto. sikap bermakna enggak Pak? Kan mikir bengong. Hidup itu mesti berimbang. Nah, itu aja Pak. Siap. Langsung jadi. Apa Pak itu Pak? Iya, itu udah pasti orang tahu. Orang bodoh belajar dari pengalaman sendiri. Orang pintar belajar dari pengalaman orang. Dan bukan orang kalau tidak belajar dari pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain. Dari Waduh. PPD, silakan dibuka. Terima kasih banyak. Paling fotoku ini. Masalah. Iya. Karikatur ya. Fotonya Mbak Yuni makin mulai mana ya apa? Oh iya, yang tadi Pak Putri. Ditentukan Pak ke kamera. Nah. Oke, terima kasih. Makasih ya. Pak Yanto. Satu sikon lagi foto.